عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة, hari ini di hari yang sama dan di bulan yang sama, entah beberapa ribu tahun yang lalu, terjadi sebuah peristiwa yang menakjubkan. Seorang ayah siap menyembelih anaknya, anak pertama. Sebuah kebatilan ditulis oleh para pendeta dan pastor bahwa anak ini bukan yang pertama, yaitu yang kedua, Ishak. Kenapa? Karena iri mereka, iri dengki yang ada di dalam diri mereka. Mereka menginginkan bahwa yang disembelih ini bapak mereka, Ishak, padahal bukan, Ismail alaihi salatu wassalam. Dan sangat disayangkan sebagian orang mengikuti ucapan para pendeta dan pastor ini. Dan begitulah mereka, pendeta dan pastor, apapun akan dilakukan demi keinginannya. Jangan sampai kelakuan seperti ini diikuti oleh kaum muslimin. Ini ada pelajaran tersendiri. Lebih menakjubkan lagi, si anak ini siap. Si anak ini siap. Padahal ayah mengatakan kepada si anak, Ibrahim mengatakan kepada Ismail, ini hanya berdasarkan apa? Mimpi. Ya bunayya, inni ara fil manam anni adbahuk. Wahai anakku, sungguh aku melihat dalam tidurku, dalam mimpiku, bahwa aku menyembelih engkau. Dan menarik ucapan si ayah kepada si anak, karena ini falamma balagha ma'ahu sa'ya, bukan anak umur yang sudah tua, tetapi remaja, muda. Maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mendidik anaknya, "Fanzur madza tara." Ini bukan musyawarah, kalau tidak disetujui batalkan, tidak, tapi ini tarbiyah. Sebagaimana Allah bertanya, Allah mengatakan kepada malaikat, banyak mengatakan ini musyawarah. Sebelum Allah menciptakan khalifah di muka bumi Adam, bertanya dulu, musyawarah dulu, kalau tidak disepakati, dibatalkan, ini batil. Ini batil, itu bukan masuk musyawarah namanya. Ya, musyawarah adalah akhirnya di pemimpin. Undur madza tara, bagaimana pendapatmu? Luar biasa jawaban si anak. Ya, ya abatif al-ma tu'mar. Wahai ayah, lakukan apa yang diperintahkan kepada engkau. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah aku sabar. Pelajaran banyak dari ayat ini terdapat dalam surat As-Saffat. Yang pertama, bahwa dalam beragama ini akal harus dikalahkan apabila bertemu dengan dalil. Ila waradal athar batalan nazar. Apabila sudah ada dalil, maka akal harus dibatalkan, walaupun akalnya Imam Syafi'i, akalnya Imam Bukhari, akalnya Abu Bakar dan Umar, ketika bertentangan dengan dalil. Ila waradal athar batalan nazar. Maka Ibnu Mas'ud marah, Ibnu Abbas marah,
ketika sebagian tabi'in masih bawa-bawa ucapan Abu Bakar dan Umar, haji tamattu tidak ada, haji tamattu tidak ada, tidak boleh. Ibnu Mas'ud marah, aku khawatir kalian akan dihujani batu dari langit. Kenapa? Qultu qala Allah wa qala Rasul, qultum qala Abu Bakar wa Umar. Aku sampaikan kepada kalian ini kata Allah dan Rasulnya. Haji tamattu sunnah, perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan ada isyarat beliau menginginkan haji tamattu, tapi sayang beliau membawa hewan hadyu. Kalau aku tidak membawa hewan hadyu, niscaya aku akan bertamattu. Abu Bakar dan Umar manusia, bukan malaikat, bahkan bukan Nabi. Salah, wajar. Dalam hal ini beliau berdua salah mengatakan haji tamattu tidak ada, berhadapan dengan qala Allah wa qala Rasul. Maka Ibnu Mas'ud marah kepada para tabi'in. Abu Bakar Umar tentu tidak berdosa karena beliau mujtahid. Kalau ijtihadnya benar dapat 2 pahala, kalau salah 1 pahala, tidak berdosa. Adapun kita tidak boleh seperti itu. Saya mau berijtihad, benar alhamdulillah, salah lumayan, dapat pahala 1. Kita siapa? Kita bukan mujtahid, kita bukan ulama. Maka jangan berijtihad, ikuti Rasul dan para sahabat, ikuti para a'immah. Lihat hari ini kita hidup di mana kaum muslimin mendahulukan ra'yu daripada wahyu. Wahyu telah datang 1400 tahun yang lalu dan datang kepada kita 16 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Kita sudah baca ayat itu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Apa ini? Ra'yu apa wahyu? Ra'yu apa wahyu? Jawab. Wahyu Allah Rabbul Alamin. Dikalahkan oleh ra'yu dia, oleh akal dia. Umur saya udah 40 tahun. Kalau saya keluar dari perusahaan riba ini, anak istri saya makan apa? Saya kerja di mana? Siapa yang mau nampung saya sebagai karyawan? Ini wahyu apa ra'yu? Ra'yu itu pun bukan ra'yu ulama, ra'yu kita sendiri, hawa nafsu. Syaitan masuk. Dia tidak berani keluar dari perusahaan haram, perusahaan riba. Padahal dia tahu ayat ini, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sifat siapa ini? Kelakuan siapa ini? Mendahulukan ra'yu daripada wahyu, mendahulukan akal daripada dalil. Dia adalah sifatnya al-Yahud la'natullah alaih. Yang minimal 17 kali sehari semalam kita memohon kepada Allah, tunjukkan kepada kami jalannya Rasul dan para sahabat, bukan jalannya orang Yahudi, bukan jalannya orang Nasrani, tapi justru kita mengikuti kelakuan al-Yahud. Berapa banyak saudara-saudara kita mencaci maki Yahudi, bahkan mencaci maki Israel, dosa besar karena Israel seorang nabi. Mencaci maki Yahudi, tapi ajaran Yahudi diikuti, ajaran Yahudi diamalkan, waliyadzubillah. Yang kedua, pelajaran besar dari kisah ini apa? Menghadapi wahyu, menghadapi dalil hanya dengan satu kata. Apa? Sami'na wa ata'na. Tidak boleh ada yang lain selain ucapan itu. Datang dalil sahih, sharih, maka satu kata yang keluar dari mulut kita. Apa? Sami'na wa ata'na. Walaupun sangat-sangat bertentangan dengan hawa nafsu, bertentangan dengan akal. Akal sehat siapa yang membolehkan seorang ayah menyembelih anak? Tidak ada akal sehat siapapun. Kenapa beliau lakukan? Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Apa kata Allah? Apa kata Rasulullah? Ini salah satu sifat besar para sahabat. Ketika para sahabat merasa berat dengan turunnya akhir surat Al-Baqarah, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Apapun yang engkau tampakkan, dikerjakan dengan tangan, dikerjakan dengan kaki, dengan mata, dengan lisan, Allah akan tulis. Al-tufuhu, atau engkau sembunyikan, sama kami tulis. Jadi walaupun masih kita simpan di hati dosa, kalau itu bayangan dosa, terbayang, terbersit sebuah perzinaan, pacaran, bohong, segala macam, terbersit di hati dosa. Menurut ayat ini, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah, ada perhitungannya, Allah catat.
Para sahabat berat sekali dengan turunnya ayat ini. Karena para sahabat paham apa maksud ayat ini. Maka para sahabat datang pada Nabi alaihi salatu wassalam dengan berlutut. Berlutut memohon kepada Nabi, ya Rasul, kami telah dibebani dengan beban-beban yang selama ini kami sanggup lakukan. Ya sholat, ya puasa, ya zikir, ya wirid. Tidak berzina, tidak minum khamar, tidak berjudi. Insya Allah kami sanggup. Tapi sekarang kami disuruh melakukan amal dalam ayat ini yang kami tidak sanggup. Semua orang tahu siapa yang sanggup menjaga hati. Tidak bisa. Yang bisa kita jaga itu tangan, kaki, lisan, mata. Itu bisa kita jaga, hati tidak bisa. Tiba-tiba terbayang masa lalu yang penuh dosa. Ada bersitan sebuah kenikmatan. Setan ada di mana-mana, selalu ada di diri kita. Nggak sanggup kita. Itu berat sekali. Sangat-sangat berat. Ya, ada sesuatu di hati. Itu dicatat. Nabi mengatakan, apakah kalian akan mengatakan sebagaimana ucapan orang-orang Yahudi? Lihat. Apa kata orang Yahudi? Apa ciri khas mulut Yahudi? Ketika datang dalil, ketika datang wahyu, apa kata orang Yahudi? Sami'na wa asayna. Kami dengar, tapi kami tidak taati. Kami pikir-pikir, kami nanti dulu. Inilah al-Yahud. Kalian mau mengatakan seperti itu? Jangan. Ucapkan oleh kalian, sami'na wa ata'na. Lihat, para sahabat ditarbiyah oleh Nabi SAW. Ini proses tarbiyah. Ketika para sahabat melakukan berbagai macam kesalahan, ini dalam rangka tarbiyah. Bukan itu kesalahan sahabat, ditulis, dicatat, disebarkan sebagaimana dakwah Syiah seperti itu. Dakwah Syiah seperti itu, ada sahabat salah, tulis, sebarkan. Dalam Al-Quran, kesalahan sahabat, Nabi sedang berkhutbah Jumat, ditinggalkan oleh para sahabat, malah sibuk memilih-milih barang dagangan. Ini disebarkan oleh orang Syiah mengatakan, dilihat kelakuan sahabat. Padahal ini proses menuju kebaikan. Turun ayat menegur para sahabat, lalu para sahabat sadar, lalu sahabat bertaubat. Itu sahabat. Syiah Rafidah surat disebarkan ayat ini, dan di televisi saya ingat betul tokohnya dia mengatakan, kami tidak mencaci maki sahabat, kami hanya mengungkapkan fakta. Itu ada di Al-Quran bahwa Nabi berdiri sholat Jumat berkhutbah, para sahabat meninggalkannya demi memilih barang dagangan dari Syam. Curang dia. Kenapa? Ini tidak dimasukkan ke dalam proses tarbiyah. Padahal ayat itu, hadis-hadis Nabi selanjutnya menunjukkan mereka bertaubat. Nah, demi para sahabat ini mendengar nasihat Nabi, ucapkan oleh kalian sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, maka mereka paksakan diri mereka. Walaupun berat, walaupun tidak sanggup, ini perintah nabinya, tidak mungkin membawa keburukan, maka serempak mereka mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan jawaban ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ayat selanjutnya sekaligus menghapus ayat tadi secara hukum. Secara hukum ayat tadi dimansukh, dihapus. Dan mana nasihnya yang menghapus? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Manusia tidak akan dibebani oleh Allah dengan beban di luar kesanggupannya. Di luar kesanggupan manusia untuk menjaga hati selalu bersih, selalu bagus, tidak sanggup. Hati manusia ada di mana? Di mana hati manusia? Kata Nabi SAW, di antara dua jari Allah, kata Nabi. Dibolak-balikkan oleh Allah, terserah Allah. Kadang kita kusuk dalam sholat, menangis, kadang biasa saja, kadang terbayang berbuat maksiat, kadang marah, kadang ini, kadang itu. Semua digerakkan oleh Allah. Maka sunnah kita berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini sunnah. Maka tidak bisa kita menjaga hati. Maka salah satu kajian batil adalah memanage hati, mengolah hati, menjaga hati. Nggak bisa. Yang dijaga mata, kaki, tangan. Hati ada dalam kekuasaan Allah, kecuali yang merupakan amalul qulub. Ini ada lagi. Ya, lihat. Setelah para sahabat sami'na wa ata'na terhadap ayat, walaupun berat, maka Allah angkat keberatan itu menjadi ringan. Tidak dosa lagi. Ini ujian bagi para sahabat dan mereka lulus. Bandingkan dengan Yahudi Bani Israel.
Bandingkan dengan Yahudi Bani Israel, semakin turun ayat, semakin apa? Semakin berat. Turun ayat pertama, perintah Allah kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, "Izbahu baqaratan." Sembelihlah sapi betina. Mudah apa sulit? Mudah sekali. Siapa yang tidak bisa mencari sapi betina? Sangat mudah. Tapi karena mereka semangatnya bukan sami'na wa ata'na, tapi semangat kritis. Kritis yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya, bukan sami'na wa ata'na. Mereka bertanya, yang seperti apa, yang umurnya berapa, yang sudah buat kerja atau belum, dan seterusnya dan seterusnya. Dan tentu semua dijawab oleh Nabi Musa, dan hampir-hampir mereka tidak sanggup melakukan. Semakin berat, semakin berat, semakin berat. Jangan sampai kita berkelakuan seperti orang Yahudi. Apapun kata Allah, sami'na wa ata'na, walaupun berat. Yang laki, yang perempuan, yang bapak-bapak, yang ibu-ibu, semua mempunyai ujian. Sami'na wa ata'na. Pelajaran ketiga, bahwa mimpi seluruh para nabi dan rasul adalah wahyu. Ini diketahui oleh Nabi Ibrahim, diketahui oleh Nabi Ismail, bahkan ibunya Hajar. Mana qarinahnya? Mana istidlalnya? Nabi Ismail mengatakan, ya abatif ma tu'mar. Wahai ayah, lakukan. Lakukan menurut apa yang kulihat dalam mimpimu. Ini menunjukkan bahwa Nabi Ismail ditarbiyah oleh Nabi Ibrahim dan tahu bahwa mimpi seorang nabi pasti wahyu. Maka tidak mungkin seorang nabi mimpi adghaful ahlam, mimpi nggak karuan seperti kita. Mimpi itilah, mimpi basah nggak ada pada diri Nabi dan Rasul, itu dari syaitan. Semua kita mengalami, para Nabi dan Rasul tidak dijaga oleh Allah Rabbul Alamin. Ya, jika Ismail tidak tahu kalau mimpi seorang Nabi itu wahyu, tentu Nabi Ismail akan mengatakan, ya ayah, bukankah itu cuma mimpi? Ya ayah, kenapa mesti melaksanakan mimpi? Itu ucapan kita kepada saudara kita, kepada ayah kita, kepada ibu kita. Kita tidak boleh melaksanakan pekerjaan, amalan berdasarkan mimpi. Ini torekot sufiyah. Mereka mengajarkan ajaran pada manusia berdasarkan mimpi. Bahkan torekot terbesar di muka bumi hari ini muncul dari India. Gara-gara apa? Mimpi seseorang. Dia mimpi mendapatkan tafsir kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Mimpi ini ditafsirkan lewat mimpi. Bolehkah? Batil. Karena yang merupakan wahyu hanya mimpi para nabi dan rasul. Di luar para nabi dan rasul bukan wahyu. Alaihi wassalatu wassalam. Pelajaran selanjutnya bahwa para dai, para muballigh, jangan berdakwah dulu. Jangan mentarbiyah orang lain sebelum keluarganya. Lihat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sebelum beliau berdakwah kepada Namrud, raja yang sangat zalim itu, beliau tarbiyah keluarganya. Maka ketika datang perintah, tinggal menyampaikan, dan mereka sudah ditarbiyah. Tidak seperti hari ini kita, ya. Begitu nenek kita meninggal, baru ribut, ditahlilkan apa tidak, ya, diselamatkan 3 hari, 7 hari, 40 hari, baru ribut. Tarbiyah sebelumnya. Sebelum ayah kita meninggal, sebelum nenek kita meninggal, sebelum ada di antara keluarga kita yang meninggal, tarbiyah saudara kita, famili kita. Agar apa? Melaksanakan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan berbuat bid'ah. Kalau ini tidak bisa kita lakukan karena kita ngaji baru 3 bulan, ada kematian, belum sempat tarbiyah, maka ada jalan lain. Apa? Wasiat. Wasiat. Maka wajib kita meninggalkan wasiat kepada anak cucu kita. Ketika kita belum sempat mendakwai anak cucu kita, kita juga barusan mendapatkan ilmu sunnah bahwa tahlilan itu bid'ah, maka bikin wasiat. Kalau bapak meninggal, jangan ditahlilkan 3 hari, 7 hari, 40 hari, dan seterusnya. Ini bukan ajaran Islam. Tali pocong jangan dibuka, jangan diazankan di kuburan, dan seterusnya. Wasiat. Menghindari ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mayyita, sahih Imam Muslim, yu'adzabu bi bukai ahlihi. Seorang mayat akan disiksa. Seorang mayat akan diazab gara-gara
tangisan keluarganya. Gara-gara tangisan ratapan keluarganya, maka seorang mayat akan disiksa. Mayat yang bagaimana? Satu, mayat orang kafir. Ketika orang kafir mayatnya diratapi, mayatnya ditangisi, maka ditambah siksanya. Yang kedua, mayat orang yang tidak mertabiah keluarganya, tidak berwasiat kepada keluarganya, padahal dia tahu keluarganya penuh dengan bid'ah, penuh dengan syirik, tapi dia tidak mentarbiah dan tidak meninggalkan wasiat. Maka mayat seperti ini akan ditambah siksanya. Ya, itu saja kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.